Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, rekan-rekan sekerja di Mastro Group. Kita bersyukur sampai hari ini kita masih dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan kita masih terus dapat berkarya. Malam hari ini kita akan kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih karena pemeliharaan-Mu sempurna bagi kami dan juga bagi Mastro Group. Malam hari ini kami mau dengarkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus menolong agar kami mendapatkan pengertian-pengertian yang baru dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudaraku, sepanjang bulan ini kita akan mempelajari satu firman Tuhan yang saya beri judul Working in Peace, bekerja di dalam damai sejahtera. Mungkin saudara bertanya, apakah mungkin bekerja di dalam damai sejahtera dengan hati dan pikiran yang tenang, sementara setiap hari di dalam pekerjaan kita mengalami stres, kita mengalami anxiety, dan kita terus ada di dalam pressure. Saudara, keseharian kita itu penuh dengan hal-hal yang dapat membuat kita stres. Dari bangun pagi hari, kita sudah sibuk dengan berbagai macam urusan. Lalu kemudian kita berangkat kerja, macet-macetan di jalan, mungkin perlu 1 jam, 1,5 jam. Untuk yang menggunakan transportasi umum itu harus berdesak-desakan. Lalu kita bekerja sudah dalam keadaan yang stres, capek, dan kemudian kita harus menghadapi tantangan-tantangan, tuntutan pekerjaan, tanggung jawab kita. Setelah itu kita kembali pulang ke rumah, memakan waktu lebih dari 1 jam untuk sampai di rumah, melewati kemacetan-kemacetan lagi. Setiap hari kita selalu mengalami itu lagi dan lagi. Oleh karena itu, zaman sekarang banyak orang yang berkata mereka membutuhkan healing. Kita baru saja selesai liburan. Banyak orang yang pergi berlibur dan kemudian healing. Tetapi setelah liburan selesai, healingnya selesai, kita harus kembali lagi kepada rutinitas yang sama. Kita harus kembali lagi bergelut dalam pekerjaan kita, dalam rutinitas kita. Dan itu semua menjadikan kita stres. Hal ini sangat berbahaya, saudaraku, kalau tidak diatasi, kalau kita tidak bisa mengendalikannya. Karena stres, anxiety, depresi itu akan mempengaruhi kita secara tubuh dan secara jiwa. Jiwa kita menjadi tidak sehat, tubuh kita menjadi sakit. Karena ketika kita mengalami anxiety, tubuh kita mengeluarkan hormon yang berpengaruh kepada otak dan juga kepada aliran darah. Kalau diproduksi dalam jumlah yang cukup, itu tidak membahayakan. Tetapi kalau terus-menerus dalam jumlah yang banyak, maka itu akan merusak tubuh kita. Aliran darah kita menjadi kental, tekanan darah menjadi tinggi, otak kita menjadi tidak bisa bekerja, dan kemudian tulang kita rapuh. Dan kalau tulang rapuh, maka tulang yang mana tulang adalah tempat untuk memproduksi darah tidak dapat berfungsi dengan normal. Dan akhirnya semua ini mendatangkan sakit penyakit. Orang-orang muda sudah banyak yang mengalami stroke. Anak-anak sudah mengalami tekanan darah tinggi, gula darah yang tinggi. Kebanyakan karena stres, saudaraku. Ada sebuah penelitian dari seorang psikolog di Amerika yang mengatakan bahwa level stres anak generasi sekarang itu sama tingginya dengan level stres dari dokter psikiatri di era 90-an. Ini sangat berbahaya, saudara. Kalau kita tidak menanganinya, maka tubuh kita terganggu, jiwa kita terganggu, roh kita terganggu, sehingga kita tidak dapat bekerja secara maksimal. Dan ini pasti akan mempengaruhi pekerjaan kita dan bagaimana bisnis kita, pekerjaan kita dapat berjalan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama membuka hati, membuka pikiran kita untuk kita bisa mengerti bagaimana caranya mengatasi masalah ini, sehingga kita bisa dapat bekerja dengan maksimal
dengan efisien, dengan efektif, dengan tubuh, jiwa, roh yang kuat, yang sehat. Saudaraku, kita akan belajar dari satu firman Tuhan di Filipi 4 ayat 4 sampai dengan 7. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudaraku, ketika Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Filipi, dia tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Dia sedang ada di dalam penjara. Dia sedang menanti-nantikan hukuman apa yang akan diberikan kepadanya. Karena tuduhan Paulus adalah sebuah tuduhan dan ancaman yang berat, karena hukumannya adalah hukuman mati. Dalam kondisi ini, kalau itu dialami oleh kita, pasti kita sedang dalam depresi. Kita pasti stres. Tetapi Paulus dalam kondisi seperti ini justru menulis surat yang menguatkan, yang memberi semangat kepada jemaat Filipi. Ini jauh dari tulisan orang-orang yang sedang depresi, saudara. Ini adalah tulisan orang-orang yang sedang bersemangat, orang-orang yang optimis, orang-orang yang sungguh-sungguh merasakan bahwa ada kekuatan yang dia miliki untuk bisa mengatasi tantangan yang ada di depan matanya. Kekuatan yang seperti ini yang kita butuhkan untuk mengatasi apa yang kita alami setiap hari yang menyebabkan kita stres. Karena itu kita perlu belajar dari Paulus. Kita perlu menyimak baik-baik apa yang dia sampaikan. Yang pertama yang dia sampaikan di ayat 4 adalah bersukacitalah senantiasa. Saudaraku, bersukacita itu bukan kondisi hati yang dipengaruhi oleh lingkungan, tetapi bersukacita itu adalah pilihan kita. Apapun kondisi yang ada di depan mata, kalau kita tetap memilih untuk bersukacita senantiasa apapun kondisinya, maka tidak ada keadaan di luar sana yang dapat mengganggu gugat hati dan pikiran kita dan tidak bisa mengambil sukacita kita. Kemudian Paulus menuliskan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Di sini kuncinya, kenapa kita bersukacita senantiasa dalam keadaan apapun. Karena sukacita kita bukan berasal dari situasi kondisi yang ada di sekitar kita, saudara. Tetapi sukacita kita asalnya dari Tuhan. Ketika mata kita, hati kita, pengharapan kita terus tertuju kepada Tuhan, maka kita dapat bersukacita. Bersukacita di dalam Tuhan itu artinya kita tahu apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan Allah yang setia. Kita punya Tuhan yang sanggup dan siap untuk menolong kita. Oleh karena itu kita tidak perlu terlalu khawatir dalam apapun yang kita hadapi. Ketika kita betul-betul percaya, maka tidak ada kondisi apapun yang bisa membuat kita kehilangan sukacita. Karena sukacita kita tidak berasal dari dunia, tetapi sukacita kita berasal dari Tuhan dan di dalam Tuhan. Dan ini yang akan kita pelajari bersama-sama. Bagaimana kita punya sukacita yang tetap, sukacita yang tidak dapat diombang-ambingkan oleh situasi dan kondisi, sukacita yang tidak dapat diterpa oleh stres, oleh anxiety, oleh tekanan, oleh depresi, sekalipun masalah besar, sekalipun tantangan besar. Sukacita adalah pilihan, punya hati yang gembira adalah pilihan. Oleh karena itu, yang penting reaksi kita ketika kita menghadapi sesuatu. Apakah kita memilih untuk bersukacita atau kita mengizinkan stres dan anxiety itu masuk dalam kehidupan kita, ke dalam jiwa kita. Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang.
Saudaraku, hati yang gembira itu dapat dimiliki oleh siapapun yang memutuskan untuk bergembira, bersuka cita, apapun kondisi yang sedang dia hadapi. Terus ada puji-pujian dari hatinya, terus ada syukur dari hatinya. Mulutnya tidak mengeluarkan perkataan-perkataan buruk, perkataan negatif, sungut-sungut, tetapi yang keluar dari mulutnya adalah firman Tuhan yang menguatkan, firman Tuhan yang menjanjikan pertolongan, dan firman Tuhan yang menjanjikan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Dan Tuhan berkata, jadilah sesuai dengan imanmu, jadilah sesuai dengan perkataanmu. Ketika kita menghadapi hal-hal yang membuat kita stres, kita depresi, kita tertekan sehingga kita tidak bisa bekerja di dalam damai, maka pilihannya ada pada kita. Apakah kita akan memilih hati yang gembira atau kita memilih semangat yang patah? Dan Tuhan mau kita hidup di dalam sukacita yang tetap, sukacita yang berasal dari sorga. Mari kita tutup pemberitaan kita malam hari ini, saudaraku. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mau belajar Tuhan untuk memilih bersukacita apapun keadaan dan kondisi kami. Kami mau memilih memiliki damai sejahtera ketika kami bekerja, sehingga kami boleh bekerja dengan maksimal dan kinerja kami adalah kinerja yang terbaik. Tolong kami Tuhan, tolong Mastro Group dalam segala hal yang kami hadapi, tantangan yang ada, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan jalan keluar. Terima kasih ya Bapak, ini doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan biarkan kami masuk ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Terima berkat yang terbaik dari Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dari Bapa di sorga, cinta kasih dan pengampunan dari Tuhan Yesus, penghiburan, penyertaan Roh Kudus akan bersama dengan engkau mulai dari sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam saudara, selamat beristirahat, tetap miliki hati yang gembira dan terus bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.